Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas B dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil diskusi kami terkait Profession in Digital Age. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Titiani Abdian Muri dengan NPM 259. Yang kedua ada Karis Alfarizi dengan NPM 275. Yang ketiga ada Gilang Fahrizal Rahman dengan NPM 276. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ini, kita diperkenalkan dengan digitalisasi pada manufaktur dan lingkungan bisnis di seluruh industri telah meningkat yang mengakibatkan perubahan paradigma dalam ekspektasi yang berhubungan dengan spesifikasi pekerjaan sebuah organisasi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kurangnya keterampilan karyawan, sehingga dilakukan pembaruan dan peningkatan keterampilan guna mengelola proses transformasi. Sebagai contohnya, yaitu peran pengontrol dan akuntan manajemen atau MA. Diperkirakan akan sangat dipengaruhi oleh meningkatnya digitalisasi dan otomatisasi proses bisnis, serta oleh pengenalan produk digital dan model bisnis yang baru. Peran serta tantangan bagi pengontrol dan akuntan manajemen digambarkan sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi saat ini, terlepas dari perubahan yang terjadi dalam peran tersebut. Tujuan dari penelitian ini atau artikel ini yaitu untuk menjawab pertanyaan RQ1 dan RQ2 yang berisi RQ1, apa peran pekerjaan baru pengontrol, tugas dan keterampilan serta kompetensi terkait yang muncul karena meningkatnya digitalisasi di lingkungan bisnis. Yang RQ2 adalah sejauh mana peran pekerjaan tugas, keterampilan, dan kompetensi baru ini menyebar dalam praktik organisasi, dan apakah ada kesenjangan keterampilan antara profil pengontrol modern dan pengontrol saat ini. Next. Yang kedua adalah transformasi digital pada lingkungan bisnis. Menurut Lucas et al. 2013, transformasi yang didukung informasi teknologi adalah perubahan yang disebabkan oleh apa yang disebut TI transformasional, yang berpotensi membangun dan membentuk kembali perekonomian dengan mengubah proses, menciptakan organisasi baru, atau memungkinkan masuknya pasar, mengubah hubungan sosial dan pengalaman pengguna, serta mendapatkan panggar baru. Terlepas dari TIK yang diterapkan dalam lingkungan kerja, dampak terhadap tenaga kerja organisasi, yaitu kapasitas karyawan, yang dibutuhkan untuk melakukan tugas rutin akan berkurang dan karyawan dapat dipindahkan ke bagian lain. Agar dapat sukses dalam jangka waktu yang panjang, organisasi harus melakukan reorientasi. Di masa yang akan datang, cara kerja diperkirakan akan berubah di seluruh industri dan pekerjaan dengan konsekuensi yang luas untuk pasar tenaga kerja. Next. Yang ketiga adalah perubahan peran profesi akuntansi pengendalian dan manajemen. Menurut definisi, pengontrol dan akuntan manajemen bertanggung jawab untuk mendukung manajemen dalam aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan selama proses implementasi strategi. Istilah akuntan manajemen dan pengontrol digunakan bergantian dalam literatur. Pada negara Eropa dan negara dengan bahasa Jerman sering menggunakan istilah pengontrol. Sedangkan untuk negara-negara berbahasa Inggris seperti Amerika dan Inggris lebih populer seperti istilah akuntan manajemen. Survei di Amerika Serikat dan Inggris mengungkapkan bahwa peran MA telah diperluas atau diperbesar, yaitu profesi tersebut sekarang lebih terlibat daripada sebelumnya dalam bisnis dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, keterampilan analitis dan sosial dapat menjadi panutan. Lalu, survei di next. Perspektif media bisnis. Yang pertama adalah analisis bibliometrik. Nah, di sini kita akan memberikan contohnya, yaitu dengan menghitung jumlah artikel yang diterbitkan, mengacu pada perubahan peran pengontrol. Pertama-tama,
Kami bertujuan untuk menentukan apakah distribusi mengikuti pola tertentu. Dari total sampel 63 publikasi terpilih yang berfokus pada peran, tugas, dan keterampilan pengontrol atau UMA di berbagai wilayah geografis, dapat diamati bahwa minat terhadap perubahan peran meningkat secara signifikan. Sementara ketertarikan pada big data muncul dalam tren Google pada awal 2011. Ketertarikan pada industri 4.0 telah muncul beberapa tahun kemudian, setelah pemerintah Jerman memperkenalkan konsep ini untuk mempromosikan strategi teknologi tingginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran, tugas, dan keterampilan baru pengontrol dipicu oleh inovasi TI terkini seperti Big Data dan Industri 4.0. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yang kedua yaitu lingkungan bisnis baru pengontrol. Transformasi digital lingkungan bisnis dan kebangkitan ekonomi digital juga menjadi topik utama dalam publikasi ini. Lingkungan bisnis masa depan yang dijelaskan dalam literatur akademis dan praktis adalah tempat yang sangat otomatis, digital dan dinamis dengan mesin dan objek yang cerdas, pintar, dan terintegritas. Tantangan yang terkait dengan kekuatan internal ini bukanlah hal baru, karena struktur organisasi dan proses bisnis telah mengalami transformasi yang signifikan, bahkan sebelum tren Big Data, Industri 4.0, dan transformasi digital muncul. Dalam konteks Industri 4.0, diasumsikan bahwa analisis data akan menjadi semakin penting, karena sejumlah besar data akan dibuat karena pembuatan, penggunaan, pertukaran, dan penyimpanan berbagai data real-time di sepanjang rantai nilai. Di samping itu, dengan munculnya analisis bisnis, data terstruktur dan tidak terstruktur dari dalam dan luar perusahaan dapat dimasukkan dalam analisis untuk menghasilkan perkiraan dan menentukan tren pasar yang menciptakan nilai tambah. Kemudian selanjutnya terdapat profil keterampilan baru pengontrol. Kategori pertama keterampilan profesional mengacu pada pengetahuan dan kompetensi khusus yang harus dimiliki karyawan agar dapat melakukan tugas pekerjaan mereka dalam disiplin mereka. Dalam hal disiplin, pengendalian dan MA, kualifikasi dasar dan pengalaman profesional dianggap perlu, serta keterampilan pengendalian dan akuntansi khusus. Selain itu, profesional keuangan seperti MA dan pengendali diharapkan memiliki pemahaman holistik tentang pasar dan bisnis yang relevan, serta area fungsional utamanya, misalnya sumber daya manusia, pemasaran, pembelian, produksi, agar dapat secara efektif mengembangkan model berbasis data. Meskipun keterampilan profesional masih penting untuk profesi pengendali, hasil analisis frekuensi mengungkapkan bahwa pentingnya keterampilan profesional telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu penjelasan yang mungkin untuk perkembangan ini adalah kenyataan bahwa beberapa keterampilan dianggap semakin kurang penting, karena bidang tugas baru seperti analisis data telah diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir. Selain keterampilan pengendalian profesional yang khas, pengendali modern diharapkan memiliki keterampilan data dan DI yang memungkinkan mereka melakukan tugas analisis data. Dalam literatur, keterampilan DI dianggap sebagai bagian dari keterampilan profesional. Next. Selanjutnya yaitu perspektif organisasi. Yang pertama terdapat statistik deskriptif dan hasil empiris. Pertanyaan tentang bagaimana persyaratan keterampilan telah berubah selama beberapa dekade terakhir tidak dapat dijawab sepenuhnya. Namun, hasilnya harus menunjukkan apakah perusahaan semakin meminta pengontrol modern dengan profil keterampilan dan sejauh mana keterampilan dan kompetensi yang diminta disediakan oleh para profesional pengendali. Untuk alasan komparatif, pertama-tama harus memperkirakan frekuensi relatif rata-rata dari setiap kategori berdasarkan hasil kuantitatif dari analisis literatur. Kemudian yang kedua terdapat
Peran pekerjaan pengontrol saat ini konsisten dengan hasil dari analisis literatur, peran tradisional kurang hadir dalam iklan pekerjaan dan profil anggota. Diukur dengan frekuensi relatif dari kata dasar. Sebagai perbandingan, frekuensi relatif kata batang yang menggambarkan peran baru seperti mitra bisnis, manajer bisnis, analis bisnis, konsultan internal, dan lain-lain adalah secara signifikan lebih jelas. Sementara tetap ada tingkat yang sama tinggi, seperti yang disajikan dalam analisis literatur. Ini logis bahwa organisasi yang mencari bakat baru berusaha memberikan kesan positif tentang pekerjaan yang ditawarkan dan karenanya juga mempromosikan peran mitra bisnis dalam iklan pekerjaan. Dengan cara yang sama, mengendalikan profesional yang mempresentasikan profil keterampilan mereka di jejaring sosial bisnis cenderung memberikan citra yang kompeten tentang diri mereka sendiri. Sejauh menyangkut area tugas pengontrol, dapat disimpulkan bahwa analitik data masih belum dianggap sebagai yang utama area tugas profil pekerjaan pengontrol dalam praktik organisasi. Sementara dalam literatur analitik, data dianggap sebagai salah satu dari tugas utama pengontrol di masa depan. Perbedaan lain yang harus diperhitungkan adalah fakta bahwa analitik dan tidak terkait dengan analitik big data atau analitik prediktif dalam iklan pekerjaan, melainkan dengan kemampuan yang kurang canggih, seperti intelijen bisnis atau tugas manajemen data secara umum. Difusi analitik data sebagai area tugas dalam iklan pekerjaan menunjukkan sedikit peningkatan dari waktu ke waktu dalam hasil analisis iklan pekerjaan. Namun, dibandingkan dengan hasil dari analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa dalam praktek organisasi controller belum diharapkan bertanggung jawab atas analitik data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, dalam perspektif organisasi terdapat keterampilan dan kompetensi pengontrol saat ini. Menurut teori rekrutmen, persyaratan pekerjaan yang diminta yang dapat ditemukan dalam iklan pekerjaan biasanya mewakili profil kompetensi dan keterampilan yang diminta organisasi dari karyawan potensial untuk memastikan keberhasilan organisasi. Dalam iklan pekerjaan dan profil anggota, penekanan pada keterampilan keras seperti keterampilan profesional, keterampilan metodologis, dan keterampilan teknologi informasi jauh lebih kuat daripada dalam literatur. Perusahaan yang mencari pengontrol umumnya meminta profesional yang keahliannya luas, termasuk gelar akademik atau kualifikasi yang setara, serta fokus teknis seperti ekonomi bisnis, keuangan, matematika, dan sistem informasi untuk beberapa nama. Selanjutnya, dalam iklan lowongan kerja, para kandidat diharuskan memiliki beberapa tahun pengalaman praktis dan kepemimpinan, serta tingkat keterampilan bahasa tertentu. Sedangkan keterampilan soft skill masih dianggap sebagai kategori keterampilan yang substansial dari profil pekerjaan pengontrol. Sementara dalam literatur, pentingnya kategori keterampilan ini telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Kompetensi pribadi seperti ketekunan, ketahanan dalam situasi stres, dan kemampuan menghadapi tekanan, semangat dan cara berpikir kewirausahaan, tetapi juga kompetensi sosial seperti kemampuan bekerja dalam tim, keterampilan komunikasi, ketegasan, rasa tanggung jawab, dan kepercayaan adalah salah satu kompetensi yang paling sering diminta. Selanjutnya, model penjelasan. Titik awal dari proses perubahan yang luas ini terdiri dari lapisan pertama kerangka kerja pada yang mewakili kekuatan perubahan eksternal. Kekuatan eksternal ini mencakup faktor-faktor seperti globalisasi yang sedang berlangsung, perubahan dalam pasar, perubahan permintaan dan peraturan pelanggan, serta peningkatan persaingan di pasar global. Menurut Bimani dan Bromwich 2009, Cooper dan Dart 2009, dan
Graha dan kawan-kawan 2012. Kekuatan teknologi membentuk lapisan kedua dari kerangka kerja yang terdiri dari perkembangan teknologi terkini dan teknologi inovatif yang diharapkan dapat membantu organisasi untuk menanggapi kekuatan eksternal ini. Dalam beberapa tahun terakhir, inisiatif digitalisasi seperti Industri 4.0 telah menjadi topik populer di media bisnis. Selain itu, inovasi teknologi baru seperti Big Data, Cloud Computing, atau teknologi informasi lainnya yang dapat diadopsi untuk mendigitalkan dan mengotomisasi lingkungan bisnis telah diperkenalkan dalam konteks inisiatif ini atau sebagai inovasi teknologi tunggal. Transformasi digital dari lingkungan manufaktur dan bisnis diharapkan menghasilkan perubahan eksternal yang luas seperti model bisnis baru, organisasi perusahaan dan nilai dan rantai pasokan, proses kerja dan hubungan dalam tenaga kerja perusahaan. Sebuah studi baru-baru ini menyoroti perlunya jenis peran pekerjaan baru yang muncul dari Industri 4.0 yang disebut dengan Industrial Data Scientist yang akan bertanggung jawab untuk persiapan data, analisis data, dan aplikasi data. Next. Temuan utama. Pertama-tama yang harus dinyatakan bahwa persyaratan keterampilan masa depan manajemen accountant dan pengendalian dan departemen keuangan masa depan, dan dengan demikian cara kerja karyawan akan sangat berbeda dari hari ini. Pola minat mengenai praktik pengendalian tradisional, aktivitas pendukung manajemen, dan tugas analitik data baru menggarisbawahi fakta bahwa perhatian yang diberikan pada tugas pengontrol telah secara signifikan bergeser dari tugas tradisional ke tugas yang lebih berbasis data, seperti data, bisnis, dan analitik prediktif. Ketika membandingkan persyaratan keterampilan, pengontrol, dan manajemen akuntan yang dianggap perlu di tahun-tahun mendatang dengan saat ini diminta oleh perusahaan pencari karyawan dan yang dipasok oleh pengontrol, terlihat adanya kesenjangan yang besar. Pengontrol menggabungkan fungsi mitra bisnis pemikiran strategis dengan fungsi terpilih dari ilmuwan data. Keberadaan peran pekerjaan seperti itu tidak dapat dikonfirmasi oleh pekerjaan. Salah satu yang terjadi adalah proses transformasi digital belum berjalan seperti yang diharapkan di banyak organisasi. Akibatnya, perusahaan yang belum mengadopsi teknik analisis data tidak memerlukan pengontrol dengan keterampilan ilmu data. Perusahaan yang masih menghadapi tantangan eksternal, teknologi atau internal belum berhasil menciptakan lingkungan kerja sesuai dengan pengontrol modern. Paine 2014 menyatakan bahwa permintaan untuk big data dan analitik mungkin tidak realistis jika Departemen Keuangan masih belum mempertahankan sistem dasar tetap berjalan. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Seiring dengan maraknya inovasi teknologi yang sedang digalakkan seperti big data, predictive analytics, cognitive computing, dan secara umum Industri 4.0, kesenjangan keterampilan antara kebutuhan masa depan dan peran pengontrol saat ini menjadi sangat jelas. Kesenjangan ini pada gilirannya merupakan kebutuhan bagi pengontrol untuk meningkatkan keterampilan mereka dan untuk mengeksploitasi tugas-tugas baru agar menjadi tak tergantikan dalam organisasi. Menurut Bimami dan Wilcox 2014 serta Schubert dan Trich 2017, sehubungan dengan peran pengontrol sebagai ilmuwan data, literatur tidak jelas tentang perlunya perubahan peran pengontrol. Lebih khusus lagi, seputar peran pekerjaan baru pengontrol telah menghasilkan permohonan dalam praktis untuk peran mitra bisnis yang lebih analitis dan yang cerdas secara emosional dengan keterampilan matematika, statistik, dan pemrograman. Sekian paparan dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.